Perkenalkan, nama saya Sivaya Sharon Ponto. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika dengan NIM 2210 11040017, Universitas Samratulangi Manado. Pada saat ini, saya akan membawakan materi bagaimana cara mengulas buku dengan baik dan benar. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam videonya. Baik, saat ini saya akan mengulas buku dari Mekanika Fluida. Tetapi sebelum itu, mari kita mengenal struktur dari ulasan buku. Yang pertama ada, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima. Yang pertama ada identitas. Identitas mencakup yang pertama judul, yang kedua pengarang, yang ketiga penerbit, yang keempat tahun terbit, yang kelima jumlah halaman, dan keenam ada bahasa yang digunakan dan warna sampul. Judul buku yang saya ulas yaitu Mekanika Fluida edisi keempat jilid 1, di mana penulisnya adalah Bruce R., Munson Donald, dan Young Theodore. Di mana buku ini diterbitkan oleh Erlangga dan tahun terbit dari buku ini 2004. Hak cipta dari buku ini dilindungi oleh undang-undang. Jumlah halaman dalam buku ini yaitu 547 halaman. Bahasa yang digunakan dalam buku ini yaitu bahasa Indonesia. Warna sampul dalam buku ini adalah biru dan kuning. Dan saat ini kita akan masuk ke bagian kedua yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari teks ulasan yang berisi pengenalan berupa latar belakang ataupun gambaran umum karya yang diulas. Buku Mekanika Fluida edisi keempat jilid 1 yang dikarang oleh Bruce J., Munson Donald, dan Young Theodore memiliki orientasi, di mana buku ini tunjukkan untuk mahasiswa teknik yang mempelajari mekanika fluida. Buku ini memberikan pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar mekanika fluida dan aplikasinya dalam dunia nyata. Buku ini juga menekankan pada penggunaan metode matematika dan numerik untuk memecahkan masalah mekanika fluida. Selain itu, buku ini juga memberikan penekanan pada penggunaan teknologi modern dalam mekanika fluida seperti perangkat lunak, simulasi, dan komputasi. Bagian ketiga ada tafsiran isi, di mana pada struktur tafsiran isi adalah berupa gambaran atau penjelasan tentang karya yang akan diulas secara lebih detail. Pada struktur ini, biasanya hal yang akan diulas berupa keunggulan, kelemahan, kualitas, keunikan, dan sebagiannya dari karya yang akan diulas. Tafsiran isi dari buku yang saya ulas, di mana Bruce J., Donald Munson, dan Young Theodore, semua seorang ahli mekanika fluida, menulis buku ini untuk menceritakan perjalanan hidupnya dari awal hingga saatnya membangun ilmu mekanika fluida. Karya utama mereka, serta beberapa karya yang menarik lainnya, Bruce J., Donald Munson, dan Young Theodore menulis buku dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok untuk pemula dalam pemahaman mekanika fluida. Selain itu, mereka juga menyebutkan beberapa pendapat persebilian yang menambah kesan lebih personal dan menarik dalam buku ini. Mereka mencapai beberapa tantangan dalam membuat buku mekanika fluida. Tantangan yang mereka hadapi, di mana pertama, menyusun dan mengorganisir informasi. Mereka harus menyusun dan mengorganisir informasi dengan cara yang mudah dipahami dan menarik untuk pemula dan pemahaman mekanika fluida. Yang kedua ada menyediakan contoh praktis. Mereka harus menyediakan contoh praktis yang memungkinkan pemula dan pemahaman mekanika fluida untuk melihat konsep teori dalam aplikasi nyata. Yang ketiga ada menghubungi teori dengan praktek. Mereka harus menghubungi teori dengan praktek sehingga pembaca dapat melihat cara teori digunakan dalam praktek. Dan yang keempat ada menyebutkan pendapat persebilian. Mereka harus menyebutkan pendapat persebilian sehingga pembaca dapat melihat cara ilmu mekanika fluida digunakan dalam praktek nyata. Yang terakhir ada menulis dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Mereka harus menulis dengan cara yang menarik dan mudah dipahami sehingga pembaca dapat memahami konsep teori dan praktek secara instus. Bagian keempat ada evaluasi, di mana bagian ini yang isinya berupa pandangan penulis terkait hasil karya yang akan diulas.
Salah satu poin keunggulan utama buku ini yaitu berhasil menonjolkan pentingnya pemahaman mengenai hukum dasar seperti persamaan kontinuitas, persamaan gerak, dan persamaan energi, serta aplikasinya dalam berbagai situasi. Kualitas buku dapat membantu pembaca untuk memahami konsep-konsep mekanika fluida, penggunaan ilustrasi, dan contoh kasus, dan penjelasan yang jelas yang dapat meningkatkan pemahaman pembaca. Namun sebaliknya, buku ini ada beberapa kekurangan yang terjadi, di antara lain buku mekanika fluida memiliki kadar matematika yang tinggi, sehingga pembaca yang tidak familiar dengan matematika mungkin merasakan kesulitan. Bagian terakhir dari ulasan buku yaitu rangkuman. Rangkuman adalah bagian teks yang berisi mengenai kesimpulan dari ulasan pada sebuah karya yang diulas. Rangkuman evaluasi dari buku Mekanika Fluida edisi keempat jilid 1 yang dikarang oleh Bruce J. Monson Donald dan Young Theodore ditunjukkan untuk mahasiswa yang mempelajari mekanika fluida. Buku ini memberikan pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar mekanika fluida dan aplikasinya dalam dunia nyata. Buku ini juga menekankan pada penggunaan metode matematika dan numerik untuk memecahkan masalah mekanika fluida. Selain itu, buku ini juga memberi penekanan pada penggunaan teknologi modern dalam mekanika fluida seperti perangkat lunak simulasi dan komputasi. Buku ini menghasilkan ilmu mekanika fluida yang berguna untuk industri dan teknik sehingga sangat bermanfaat untuk pemula dan pemahaman mekanika fluida di dunia kerja. Contoh-contoh soal yang ada di buku ini sangat-sangat berguna untuk mahasiswa pemula yang ingin belajar lebih mendalam mengenai mekanika fluida. Baik, sekian materi dari ulasan buku yang saya paparkan, yaitu Mekanika Fluida. Semoga bermanfaat. Terima kasih.